guys, jumpa lagi aku dengan Anung ya. Saat ini aku lagi ada di daerah Yogyakarta ya. Jadi selama bulan ini aku sibuk berputar-putar di wilayah Yogyakarta, terutama di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY. Ya, saat ini aku sedang berada di kawasan wisata Gua Kiskendho ya. Nanti tak liatin ya seperti ini ya. Kawasan wisata bisa terbaca nggak guys? Ya, kawasan wisata Gua Kiskendho ya. Di daerah Girimulyo ya. Nanggulan Girimulyo, Kulon Progo. Jadi ini adalah wisata berupa gua yang ada ceritanya. Jadi gua dengan sejarah cerita. Oke, yang ada saat ini ya, seperti ini. Ya, jadi ini area parkirnya. Tapi hanya mungkin terbatas ya. Kalau bis besar tidak bisa. Kemudian di sini tempat loketnya ya. Aku spill untuk pintu masuknya sebelum aku cerita tentang Gua Kiskendho. Oke. Nah, kebetulan ini hari Minggu tapi sepi juga sih. Nah, ini area pintu masuknya. Area pintu masuk. Nah, ini area pintu masuk di wisata Gua Kiskendho. Jadi di belakangku adalah area wisatanya. Guanya agak jauh di dalam, jadi kita harus turun kurang lebihnya nanti tak liatin ya. Jadi di bawah itu turun ya. Okay. Jadi di bawah itu adalah area wisatanya. Kita harus turun ke bawah kalau untuk masuk ke area Gua Kiskendho-nya. Oke, jadi aku mau bercerita sedikit tentang Gua Kiskendho ya. Jadi ini guys, itu area pintu masuknya. Oke. Ya. Itu area pintu masuknya. Jadi kita masuk dari depan ya areanya. Kemudian itu ada tiketnya, tempat tiketing. Jadi dan ada beberapa itu penjual aneka makanan. Jadi jangan takut kalau kelaparan di sini ya. Di sini terus itu ada area untuk duduk ya, area untuk istirahat. Kemudian di sini di belakang tempat wisatanya di belakang sini guys. Nah, yang di bawah di belakang ini adalah area menuju ke gua. Jadi di bawah ini termasuk ada amphitheater, terus juga wisata bermain untuk anak-anak, toilet misalnya, terus juga tempat-tempat untuk foto ya, untuk foto, untuk selfie, untuk semuanya ada di area Gua Kiskendho. Dan yang kita lihat di depan itu adalah patung atau penjelmaan dari Sugriwa Subali. Agak jauh ya, kita tahu tuh ya. Jadi kita akan ya beberapa tempat yang ada di sini. Dan ada ada sejarahnya juga Gua Kiskendho, supaya kita tahu cerita tentang Gua Kiskendho. Kabarnya Gua Kiskendho ini dia menuju ke sampai tembus ke area Purworejo, Jawa Tengah. Jadi dari Kabupaten Kulon Progo sampai ke
area Jawa Tengah. Jadi cukup jauh juga ya. Nah, jadi yang pengen tahu ceritanya tentang Gua Kiskendok ini nanti tak bacain ya. Jadi Gua Kiskendok ini ada sejarahnya guys, ada ceritanya ya. Jadi dia terkait dengan legenda Ramayana ya. Jadi menurut cerita ini, jadi ini adalah kerajaan yang dulu dipimpin oleh Prabu Mahesa Sura ya, seorang raksasa yang berkepala kerbau, dan adiknya Lembu Suro ya, yang berkepala sapi. Mereka itu berdua sangat sakti sampai menguasai Kayangan ya. Subali ya, itu seorang kerasakti ya, diperintah oleh para dewa untuk mengalahkan Mahesa Sura dan Lembu Sura ya. Jadi Subali itu kemudian tuh bertarung dengan mereka di dalam gua ya, makanya dikasih Gua Kiskendok, bertarung dengan mereka di dalam gua dan berhasil membinasakan Lembu Suro. Tapi Mahesa Sura dapat hidup kembali setelah dilangkai oleh Lembu Suro. Jadi kemudian mereka itu sangat sakti, bahkan dilangkai aja mereka hidup lagi. Bayangin aja betapa hebatnya ilmunya ya, betapa hebatnya kesaktiannya mereka ya. Jadi kenapa tempat ini punya cerita gitu yang menarik gitu ya. Nah, makanya untuk mengalahkan itu Subali menggunakan Aji Pancasona ya, untuk membunuh Mahesa Sura ya. Dan akhirnya gua tersebut menjadi tempat pertapaan Subali dan Sugriwo ya. Makanya di tempat ini dianggap keramat ya, dianggap bingit, dianggap tempat yang punya sejarah sakral gitu ya. Jadi Gua Kiskendok ini terletak di Desa Jatimulyo ya, Kapanawon Sidomulyo ya, Kabupaten Kulon Progo. Pertama kali itu ditemukan pada tahun 1820 ya. Berjaraknya kurang lebihnya 38 km dari barat kota Jogja dan 21 km dari Wates ya. Jadi ini tuh masuknya tuh Kabupaten Kulon Progo ya, termasuk wilayah Kulon Progo dan di Girimulyo, kelurahannya Girimulyo. Wisata ini resmi dibuka itu pada tahun 1987 ya, oleh Dinas Pariwisata di bawah Yogyakarta ya. Kemudian dia memiliki kedalaman 1,5 kilometer di dalam perut bumi ya. Jadi dia ada amphitheater ya, di bawah itu ada amphitheater yang biasanya diperankan kayak ini lah, amphitheater begini guys. Coba lihat di bawahnya ya. Jadi amphitheater itu gini, jadi orang bisa melakukan pertunjukan sendera tari biasanya. Amphitheater tuh untuk pertunjukan Prana Sugriwo Subali di situ. Jadi yang membuat di sini tuh punya daya tarik yang utama itu yang pertama kali adalah wisata keindahan alamnya, karena di sini tuh bagus banget ya keindahan alamnya. Satu, dia punya keindahan alam yang luar biasa, sejuk, dingin, terus di area pegunungan. Kemudian juga karena di sini ada legenda Ramayana, jadi punya banyak banyak sejarah. Jadi tidak hanya cuma berupa tempat wisata, tapi dia punya banyak sejarah dan ternyata wisata spiritual. Jadi wisata spiritual itu lebih identik dengan sesuatu yang dikeramatkan, sesuatu yang dipuja oleh tempat supaya
menjadi ya area yang disakralkan, dikeramatkan gitu ya. Jadi dia punya aura yang menenangkan, damai, jadi membuat orang yang kesini itu memang suasananya tenang gitu. Jadi jauh dari hiruk pikuk kendaraan, jauh dari hiruk pikuk mobil yang lalu lalang, karena di sini itu kan tempatnya tinggi sekali ya. Jadi tinggi, saking tingginya sampai motor pun harus dalam kondisi sehat kalau mau naik ke atas, karena tidak bisa naik itu karena hampir 45 derajat untuk naiknya ya. Satu itu, yang kedua tempat di sini itu adem, sejuk, dingin, tenang, terus dengan bunyi-bunyian burung ya, suara burung di sekitar kita lihat ya, jadi tenang sekali kan tempatnya di sini. Saudara itu masuknya di jalan sana itu banyak sekali tempat wisata. Bagi yang disebutkan tempat wisatanya itu apa aja supaya tahu. Jadi nggak cuman di sini aja, tapi di wisata yang ada di sekitar Gua Kiskenda ini kayaknya sudah lama banget ya, memang agak kurang terawat ya guys. Itu tanaman paku-pakuan ada di atas. Biasa vegetasi tanaman yang ada di pegunungan adalah paku-pakuan, jenisnya kadaka, dia di atas ada kadaka. Kemudian di sini tanamannya besar ya, tapi bukan jenis beringin seperti tanaman-tanaman kayu ya teman, atau jenisnya ini jenis paku-pakuan. Nah, ciri khas yang ada di pegunungan adalah tanaman paku-pakuan, karena dia kuat di suhu lembab dan di tempat yang tinggi, dingin, lembab, identik dengan vegetasi itu paku-pakuan. Ini adalah kelihatan ya guys, itu di belakang itu fotonya siapa gitu, kenapa nampang di belakang. Jadi itu adalah Sugriwo dan Subali. Nggak tahu yang Sugriwo yang mana, Subali yang mana. Jadi karena dia itu sejenis buto ya, jadi terlihat mukanya itu tidak seperti orang pada umumnya gitu ya. Jadi buta itu digambarkan panjangnya ini kanan kiri kan bentuknya. Nah itu jadi kurang lebihnya bentuknya gitu. Jadi Sugriwo dan Subali itu sebenarnya kera ya, kera. Jadi untuk muka dan ininya enggak kayak di pewayangan yang seperti biasa yang ganteng gitu, enggak ya, kayak Arjuna itu enggak, karena dia adalah bentukan dari kera, jadi bentuknya seperti itu. Kalau lihat sekilas itu kayak gerbang dari semuanya dari sini tuh kayak semacam Bali gitu. Jadi lebih karena ini cerita Ramayana ya. Ramayana kan identik dengan Hindu ya. Jadi kenapa gerbang dan semuanya tuh mirip kayak Bali gitu ya, mirip kayak kita pas di Bali ya. Jadi Bali dengan batu arsi hitam ya. Kemudian cara penataannya tuh seperti pura ya, dibuatnya seperti itu karena identik dengan cerita Ramayana, cerita cerita dewa-dewa gitu. Jadi seperti itu bentuknya. Lihat dari sini, suasananya tuh tenang di sini, damai, peace, tenang dan bahagia. Cuman agak gimana gitu, aura spiritualnya tuh kelihatan kuat gitu. Karena di sini namanya gua tuh identik dengan tempat bertapa, tempat untuk menenangkan jiwa, tempat untuk semedi. Jadi memang auranya beda dengan tempat wisata pada umumnya.
lebih ke apa ya, tempat yang sakral, tempat yang dikeramatkan, tempat yang keramat gitu ya. Jadi ini dia di Kulon Progo, Jogja, di Gua Kiskendel. Oke, aku dengan Aning kita akan melanjutkan perjalanan ke lain tempat yang menyenangkan di